Banyak orang menganggap bahwa karakter kartun kesayangan kita semua, seekor bintang laut yang bernama Patrick Star adalah karakter yang lugu dan bodoh. Namun sepertinya kita telah salah menilai karakter berkulit merah muda ini. Kalau tidak percaya, mari kita coba melihat sang bintang laut ini melalui kacamata pseudo-filsafat. Dengan kacamata ini, kita akan benar-benar bisa memahami pola pikir yang melandasi karakter Patrick Star. Tonton videonya sampai habis, agar kamu mendapatkan keseluruhan insight-nya, karena sudut pandang ini akan membuka mata kita tentang sisi lain di balik setiap penampilan seseorang di dunia nyata. Di video ini saya berupaya untuk lebih memahami Patrick melalui pendekatan pseudo-filsafat yang akan saya paparkan untuk menggali lebih dalam pemikiran Patrick. Ayo pasang sabuk pengaman Anda, dan mari kita memulai perjalanan ini. Pada suatu ketika, SpongeBob pernah mengunjungi dunia mimpi milik Patrick Star. Kejadian tersebut cukup mengagetkan, karena ternyata dalam mimpi tersebut Patrick tengah menaiki suatu permainan kuda-kudaan, cuma yang ini dalam versi kuda laut. Walau begitu, SpongeBob menerangkan bahwa dalam dunia mimpi, Patrick memiliki kemampuan untuk bermetamorfosis menjadi apapun dan siapapun yang diinginkannya. Ia bisa melipat gandakan dirinya atau bahkan berubah menjadi struktur bangunan. Intinya dalam dunia mimpi, Patrick bisa melakukan apapun yang diinginkan. Walaupun SpongeBob berusaha membujuk dengan penuh semangat, namun semua ajakannya ditolak dengan tegas oleh Patrick. "Ya tentu saja SpongeBob," jawab Patrick, sambil terus menikmati kesenangannya, dan tanpa memperdulikan penjelasan SpongeBob. Mengamati adegan tersebut, ingatan saya tertuju pada percakapan antara Diogenes dan Raja Alexander. "Diogenes, engkau dapat meminta apapun dariku. Kekayaan, kedudukan, semuanya," kata Raja Alexander. "Bolehkah engkau mengundurkan diri?" tanya Diogenes dengan tiba-tiba, membuat Raja Alexander terkejut. "Kau menghalangi cahaya hangat matahari yang sedang kurasakan." Dari dialog sederhana ini, terlihat bahwa baik Diogenes maupun Patrick sejatinya mewakili sikap sinisme. Mereka adalah individu yang mengadopsi gaya hidup yang tidak terfokus pada obsesi terhadap harta dan reputasi semata. Patrick Star bisa dianggap sebagai tokoh yang memiliki sifat sinisme yang kental. Hal ini tercermin dari keputusannya menolak pandangan umum mengenai kebahagiaan yang bersifat artifisial, atau hanya berkaitan dengan pencapaian finansial semata. Meskipun mungkin banyak di antara kita yang menganggap tindakan Patrick ini sebagai perilaku aneh dan bodoh, namun jika kita melihat lebih dalam ke dalam pola perilakunya yang konsisten, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang aneh dalam tindakan tersebut. Bahkan, dengan konsistensi seperti ini, Patrick mampu menemukan kenikmatan dalam hidupnya. Ini dapat disimpulkan setidaknya dengan 3 kata ajaib: rasa syukur, kesabaran, dan ikhlas. Contoh adegan lain adalah ketika Flying Dutchman memberikan Patrick 4 keinginan, namun Patrick malah meminta 3 keinginan saja. Lalu, Patrick mengatakan, "Aku ingin kita tahu lebih awal." Aku ingin kita tahu lebih awal. Keinginan itu akhirnya dipenuhi, dan waktu bergerak mundur 1 detik. Tindakan semacam ini menandakan tingkat kendali diri yang luar biasa dalam mengatasi dorongan-dorongan materialistik. Patrick mampu dengan spontan melawan godaan konsumerisme hedonis. Perilaku ini juga sering dikenal sebagai tindakan kebajikan stoik, di mana hasrat untuk memahami lebih mendalam memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hasrat terhadap hal-hal material. Terdapat juga adegan di mana otak Patrick Star tidak sengaja tertukar terumbu karang, mengubahnya menjadi seorang jenius. Namun, paradoksnya, Patrick malah merasa tidak bahagia dengan peningkatan kecerdasannya. Terlebih lagi, saat Patrick menyadari bahwa tingkat kecerdasan dapat mengurangi tingkat kebahagiaan, Patrick Star lalu mengambil langkah untuk menukarkan kecerdasannya dengan kembali pada kebahagiaan. Ia memutuskan untuk mengembalikan kepintarannya agar bisa terus bermain bersama temannya. Patrick, you're back. Meskipun langkah ini mungkin terdengar kurang bijaksana, namun langkah tersebut tetaplah rasional dan memiliki dimensi moral yang tinggi. Patrick merasa lebih baik menjadi kurang cerdas namun berguna bagi kesejahteraan temannya, daripada menjadi jenius yang pada akhirnya merugikan banyak orang. Poin pentingnya, kita juga perlu ingat bahwa keputusan ini diambil oleh Patrick ketika ia berada pada kondisi memiliki tingkat kecerdasan super jenius. Karena alasan ini, saya akan menolak apabila kalian menganggap tindakan Patrick Star ini sebagai tindakan yang bodoh. Ia mempertimbangkan dengan bijak untuk bertukar pengetahuan dengan kebahagiaan. Ia juga menunjukkan moralitas yang kuat dengan memilih memberikan manfaat daripada bersikap egois. Patrick memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang cerdas cenderung membawa penderitaan kepada lingkungan sekitarnya. Contohnya plankton, meskipun pintar, hanya membawa kesengsaraan bagi orang di sekitarnya. Dengarkan aku, Crab. Kalau aku mengetahui
resep Krabby Patty-mu, aku akan menghancurkan bisnismu. Aku sudah kuliah. Begitu juga dengan Eugene Krabs, atau yang dikenal sebagai Tuan Krabs, yang cerdas namun terus mengeksploitasi karyawannya. Patrick tidak ingin dirinya mengulangi kesalahan orang-orang pintar yang mengeksploitasi kecerdasannya. Patrick memilih mengikuti prinsip moralnya. Patrick sangat mengenali sisi kemanusiaannya yang dipenuhi dengan emosi dan sensitivitas terhadap prinsip moral, meskipun hal ini terkadang lemah dalam menghadapi perdebatan ilmu pengetahuan. Inilah Patrick yang memiliki budi pekerti yang baik, Patrick yang melibatkan diri dalam pemikiran filosofis. Dalam suatu adegan di mana Patrick bekerja di restoran cepat saji bernama Krusty Krab, kesan semacam itu juga kembali muncul. Pada saat itu, Patrick merespons panggilan telepon dari seorang pelanggan Krusty Krab. "Apakah ini Krusty Krab?" tanya pelanggan yang ingin memesan. "Bukan, ini Patrick," kata Patrick sebelum menutup telepon. Kemudian telepon berdering sekali lagi. Adegan ini berulang 3 kali, tetapi jawabannya tetap konsisten, yaitu, "Bukan, ini Patrick." Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Dalam dialog ini, kita seharusnya dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Patrick kepada dunia. "Inilah diriku, Patrick." Berbeda dengan SpongeBob yang terjerat dalam pengaruh kuasa ekonomi yang dipegang oleh Eugene Krabs, atau Squidward yang terpaksa melakukan pekerjaannya, Patrick memiliki prinsip yang berbeda. Frasa "bukan ini Patrick" memiliki kekuatan dan identitas yang kental dengan karakter Patrick Star. Bahkan, frasa ini menjadi manifestasi dari penegasan eksistensinya yang tidak dapat dicabut oleh apapun, termasuk pekerjaan yang dijalankannya. Pada akhirnya, kata "ini Patrick" juga mengingatkan pada semboyan yang mirip dengan Karl Marx dalam karyanya, Manuskrip Ekonomi dan Filsafat 1844. Patrick menjadi simbol penentangan terhadap pengasingan dalam kapitalisme dan dorongan borjuis terhadap eksistensi kelas pekerja. Patrick berambisi untuk menjadi manusia sejati, yang dihargai sebagai individu yang memiliki kebebasan. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang karyawan yang diukur nilainya berdasarkan tingkat produktivitas, dan juga tidak ingin dianggap sebagai objek semata yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Lebih dari itu, Patrick menginginkan penghargaan atas kepemilikannya atas dirinya sendiri dan pekerjaannya. Ia ingin diakui sebagai penyumbang ide dan inovasi di tempat kerjanya. Patrick menginginkan untuk dihargai apa adanya, sebagai subjek yang memiliki kendali atas kehidupannya dan sumbangsihnya di lingkungan kerja. Ia menginginkan untuk tetap menjadi Patrick, tanpa perlu berubah menjadi lebih atau kurang dari dirinya sendiri. Kita akan menemui banyak misteri dari pemikiran Patrick, seperti yang ia ungkapkan saat menyembunyikan kotak rahasia dari SpongeBob. Ia berkata, "Mekanisme dalam pikiran saya adalah sebuah teka-teki." Ungkapan ini seakan merangkum seluruh dialektika pemikir dari berbagai bidang yang mempelajari konsep pikiran, baik itu psikologis, neurologis maupun filsafat. Ini tidak sekadar menjadi permainan gramatikal, leksikal kata-kata yang ambigu atau univokal. Kalimat ini merupakan manifestasi dari berbagai kesimpulan, baik secara teoritis maupun praktis. Jika kita menguraikan dan menganalisis premis-premis dalam kalimat tersebut, implikasinya akan memicu perubahan mendasar dalam kerangka berpikir tentang hal-hal yang bersifat metafisik dan epistemologis. Itulah bintang laut bernama Patrick Star yang selama ini kita anggap sebagai karakter yang bodoh, namun sebenarnya memiliki nilai kecerdasan emosional yang tinggi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini sebagai wujud dukungan untuk kami terus berkarya.